Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai 3. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Judul renungan kita hari ini adalah Menghadapi Hari yang Sulit, ditulis oleh Debbie McDaniel. Sahabat suara kasih, abu atau debu seringkali menjadi simbol pertobatan dan kesedihan yang mendalam di Alkitab dan praktik kuno. Salah satu kegiatan Prapaskah, debu di dahi yang kita lihat di sekeliling kita, merupakan pengingat dari visual yang mengingatkan kita akan kebenaran ini. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita tahu bahwa hidup tidak selalu bahagia. Terkadang kita akan menghadapi kesulitan, rasa sakit, kesepian, bahkan kesedihan dan keputusasaan yang dalam. Kamu mungkin mengerti jika pernah mengalami beberapa hal ini, yaitu kehilangan orang sangat kamu cintai, didiagnosis penyakit yang berbahaya, memiliki sahabat yang sekarat, menyaksikan kematian anak-anak, pernah dikhianati, dilecehkan, atau dianiaya. Ia hidup memang tidak selalu mudah. Kadang-kadang terasa sangat keras, tampak tidak adil, dan kita mungkin bertanya, di manakah Tuhan berada? Mengapa Dia tidak menghentikan hal-hal yang menyakitkan itu? Ayub juga mengalami hal ini. Ia benar-benar mencintai dan menghormati Tuhan. Namun ia kehilangan seluruh hartanya dan orang-orang yang ia cintai. Dan dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia bukan apa-apa. Kita dapat menemukan kisah ini pada awal kitab Ayub,
duduk di tengah-tengah abu. Ayub 2 ayat 8. Daniel juga mengalami hal yang sama. Dia dan orang-orangnya telah menderita di bawah penawanan. Dia berdoa kepada Tuhan atas nama bangsanya, agar Tuhan mengasihani mereka. Dia bertobat, dan mengakui dosanya sendiri, kebutuhannya yang mendalam akan dia. Dia tahu dari mana datangnya kekuatan dan pertolongan sejati. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Daniel 9 ayat 3. Tokoh Alkitab lain yang mengalami hal serupa ialah Tamar. Dia percaya namun dikhianati. Anak perempuan Daud telah dimanfaatkan, ditinggalkan seorang diri tanpa harapan dan masa depannya, untuk memungut kepingan-kepingan kehidupannya yang hancur. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. 2 Samuel 13 ayat 19. Di saat mereka menjadi abu, mereka juga mungkin bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Kesedihan yang mendalam, kejahatan, penahanan, penyakit, kematian orang yang dicintai, harapan yang hancur, dan mimpi yang hancur. Kebenaran mengatakan ini, Dia ada di sana, di tengah-tengahnya, meskipun kita mungkin tidak melihat, atau merasakan atau memahaminya, kita bisa mengetahui dengan pasti bahwa Dia selalu menyertai kita. Tuhan Yesus datang untuk membawa kehidupan, kebebasan, pemulihan, penebusan, kesembuhan, bantuan, kebaikan, kegembiraan, dan masih banyak lagi. Dia datang untuk menukar kehancuran dan abu kita dengan harapan dan keindahan. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan rasa sakit kita, namun akan membawa rancangannya yang lebih besar dari itu semua. Sahabat Suara Kasih, kita bisa mempercayai Tuhan, bahkan pada saat menghadapi hari-hari paling sulit, dan mengetahui bahwa abu dalam hidup kita akan memudar, karena keindahannya bersinar terang dalam diri kita. Marilah kita renungkan, apakah kamu terkadang merasa hidupmu seolah-olah telah ditandai oleh abu, rasa sakit, atau kesulitan? Berterima kasihlah kepada Tuhan hari ini, bahwa di masa-masa sulit sekalipun, Dia tetap bersamamu, dan memiliki tujuan serta harapan yang lebih besar. Ingat, Kristus telah menebusmu, dan Ia lebih besar dari apapun yang menimpamu di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami.
Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.